Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah bergabung di acara Bincang-Bincang Siang episode perdana dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Bersama saya Vivi Widiani sebagai moderator, dan saat ini telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Irma Sapriani, spesialis anak. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang imunisasi anak selama pandemi. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, sekedar informasi, Rumah Sakit Budi Kemuliaan terletak di Jalan Budi Kemuliaan nomor 25, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Grosir Tanah Abang, Monas. Berdiri dari tahun 1917, diawali dari Sekolah Pendidikan Bidan di tahun 1912. Pada saat ini, Rumah Sakit Budi Kemuliaan merupakan bagian dari Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan. Lembaga Budi Kemuliaan terdiri dari 4 komponen, yaitu Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan, pelatihan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, penelitian Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Saat ini Rumah Sakit Budi Kemuliaan tidak hanya melayani ibu dan anak saja, tetapi sejak tahun 2018 meluas untuk melayani pelayanan umum. Untuk mempersingkat waktu, marilah Bapak Ibu semua untuk mendengarkan gambaran mengenai imunisasi anak selama pandemi. Untuk Bapak atau Ibu yang mau bertanya bisa langsung ditulis di chat, tapi pertanyaannya nanti akan dijawab setelah Dr. Irma selesai memaparkan materinya. Untuk Dr. Irma, dipersilakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta acara Bincang-Bincang Siang pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam virtual meeting untuk berdiskusi mengenai imunisasi pada anak di masa pandemi. Mengapa kita memilih topik ini untuk pertemuan kita pada siang hari ini? Karena sejak adanya wabah COVID di Indonesia, yaitu pada bulan Maret 2020, banyak sekali orang tua yang bertanya kepada saya maupun teman-teman dokter lainnya di rumah sakit mengenai imunisasi anaknya di masa pandemi. Apakah pada masa pandemi ini sebaiknya imunisasi tetap dilakukan sesuai jadwal? Apakah mungkin perlu ditunda dulu untuk beberapa waktu sampai wabahnya selesai? Dan apabila orang tua membawa anaknya ke rumah sakit, apakah cukup aman untuk orang tua maupun anak? Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian membawa kita untuk mengangkat topik ini untuk acara Bincang-Bincang Siang dengan peserta yang hadir pada hari ini. Sebelum kita membahas imunisasi anak di masa pandemi, perlu kita ketahui dulu apa sebenarnya itu imunisasi. Jadi imunisasi yang kita berikan pada bayi atau anak adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang anak terhadap suatu penyakit. Sehingga bila kelak anak tersebut terpajan dengan penyakit tersebut, maka ia tidak menjadi sakit. Nah, inilah prinsip dari pemberian imunisasi pada anak. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksin. Nah, vaksin ini bisa diberikan dengan cara suntikan, ada juga beberapa vaksin yang diberikan dengan melalui tetes mulut. Nah, mengapa vaksinasi ini atau imunisasi ini penting diberikan kepada seorang bayi atau anak? Karena imunisasi ini akan berdampak terbentuknya kekebalan tubuh seorang anak terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis imunisasi yang diberikan. Dan ini disebut sebagai kekebalan individu. Dan makin banyak bayi atau anak yang mendapatkan imunisasi, maka kekebalan individu ini akan menjadi
berkembang menjadi kekebalan komunitas atau kekebalan kelompok atau kekebalan masyarakat. Artinya, bila seorang anak diberikan imunisasi, maka dampaknya tidak hanya kepada anak tersebut atau kepada bayi tersebut, tetapi juga akan berdampak kepada kelompok masyarakat di sekitar anak yang mendapat imunisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan gambar bagaimana kekebalan kelompok atau komunitas itu bisa terbentuk. Jadi kita lihat gambar di sini, mudah-mudahan cukup jelas terlihat ya Mbak Vivi, gambarnya. Cukup jelas ya? Jelas, dokter. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini ada 3 warna ya. Ini digambarkan seperti seorang anak ya, yang berwarna biru ini adalah anak yang tidak ikut imunisasi, tetapi dalam kondisi sehat. Kemudian yang gambar berwarna kuning adalah anak yang ikut imunisasi dan dalam kondisi sehat. Kemudian gambar anak yang berwarna merah adalah anak yang tidak ikut imunisasi dan dalam keadaan sakit. Jadi kita bisa melihat pada kelompok yang pertama, yang paling atas ya, itu kita lihat banyak yang berwarna biru ya. Ini artinya banyak, jadi seluruh komunitas ini adalah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Dan sebagian besar dalam kondisi sehat, karena warnanya biru ya, adalah anak yang sehat. Sedangkan yang merah adalah anak yang tidak imunisasi, tetapi dalam kondisi sakit. Jadi bila ada kelompok seperti ini, ada anak sebagian kecil anak yang sakit, sementara anak-anak di sekitarnya tidak mendapatkan imunisasi, maka kita akan melihat bahwa suatu penyakit akan menyebar dengan cepat pada orang-orang di sekitarnya. Jadi kita lihat yang berwarna merah menjadi banyak. Tadinya cuma di situ terlihat 2 ya, kemudian menjadi sebagian besar dari kelompok tersebut menjadi terinfeksi. Karena memang tidak ada yang mendapatkan imunisasi. Selanjutnya kita bisa bandingkan dengan gambar kedua. Pada gambar kedua, ini kita lihat ada sebagian kecil anak-anak yang mendapat imunisasi, yaitu yang berwarna kuning. Dan saat ini dalam kondisi sehat. Sebagian besar lagi belum diimunisasi dan ada sedikit anak yang sakit. Dalam kondisi seperti ini, maka selanjutnya ketika sebagian anak tadi ikut imunisasi, maka penyebaran penyakit akan mulai terhambat. Artinya akan ada anak-anak yang tertular oleh penyakit tersebut, tapi tidak sebanyak pada kelompok yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi. Kemudian pada kelompok ketiga, kita lihat di sini sebagian besar anak mendapat imunisasi ya, jadi warnanya kuning. Ada sebagian kecil yang tidak mendapatkan imunisasi dalam kondisi sehat dan ada yang sakit. Nah, ketika sebagian besar anak ikut imunisasi, pada baris yang paling bawah ya, maka kita lihat penyebaran penyakit akan terhambat secara drastis. Artinya anak yang tertular akan sedikit karena terbentuknya kekebalan komunitas tadi. Jadi sangat penting bahwa cakupan imunisasi atau jumlah anak yang diimunisasi itu memang cakupannya harus banyak, harus luas, supaya kelompok masyarakat juga akan terlindungi sebagai dampak dari imunisasi individu tadi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan vaksin-vaksin yang merupakan program imunisasi nasional atau PPI. PPI adalah kepanjangan dari pengembangan program imunisasi yang merupakan imunisasi wajib. Artinya setiap anak diharuskan untuk mengikuti imunisasi ini. Dan biasanya vaksin-vaksin ini tersedia di semua fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, di klinik, mungkin di praktek mandiri bidan, kemudian di klinik-klinik kesehatan, dan juga di rumah sakit. Apa saja penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi? Ini penting sehingga kita bisa sama-sama memahami bahwa kalau anak kita mengikuti program imunisasi, insya Allah dia bisa terlindungi dari penyakit-penyakit sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah paling atas ya, hepatitis B. Hepatitis B ini adalah infeksi pada liver atau hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Dan apabila anak terkena infeksi ini,
dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan dari sel-sel hati atau bahkan bisa berkembang menjadi kanker hati. Vaksin hepatitis B ini untuk yang pertama itu diberikan pada segera setelah bayi lahir, biasanya sebelum usia 12 jam. Nah, vaksinnya adalah namanya vaksin hepatitis B. Kemudian penyakit polio. Penyakit polio adalah penyakit infeksi oleh virus polio dengan gejala adanya lumpuh layu pada seorang anak. Dulu pada tahun 1995 sebenarnya kita pernah tidak ditemukan lagi penyakit polio ini di Indonesia. Tapi kemudian tahun 2005 ternyata ada lagi kasusnya, sehingga sampai saat ini kita belum dinyatakan bebas polio. Dan vaksin polio ini biasanya diberikan pada minggu pertama kelahiran, kemudian nanti ada lanjutannya lagi berbarengan dengan vaksin DPT. Penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi adalah difteri. Difteri ini adalah infeksi saluran pernafasan yang berat yang dapat menyebabkan sumbatan pada jalan nafas dan pada kasus yang berat dapat menyebabkan kematian pada seorang anak. Kemudian penyakit pertusis atau kalau masyarakat awam bilangnya batuk 100 hari atau batuk kerja. Jadi pada bayi-bayi kecil pertusis ini bisa juga mengakibatkan komplikasi peradangan paru atau bahkan henti nafas yang juga dapat menyebabkan kematian. Kemudian penyakit tetanus adalah penyakit infeksi juga yang biasanya ditandai dengan gejala kejang-kejang pada seorang anak. Pada kasus berat biasanya anak-anak bisa sampai dirawat di ruang ICU. Dan kemudian penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang disebabkan oleh kuman Haemophilus influenza B. Nah, keempat penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi DPT dan HIB. Alhamdulillah saat ini di Indonesia untuk sediaan vaksin kita sudah ada sediaan vaksin pentavalen. Pentavalen itu artinya ada 5 vaksin dalam satu suntikan. Jadi isinya adalah difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan juga hepatitis B. Sehingga satu suntikan bayi bisa mendapat perlindungan terhadap 5 penyakit. Kemudian penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi adalah tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah infeksi paru-paru ya. Dan pada kasus yang berat juga bisa mengenai otak dan susunan saraf pusat, mengenai ginjal, juga mengenai tulang. Nah, ini bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi BCG yang biasanya diberikan pada usia 1-2 bulan. Selanjutnya penyakit lain adalah campak. Penyakit campak ini barangkali untuk sebagian orang dianggap penyakit ringan ya, karena gejalanya hanya demam dan keluar ruam-ruam di seluruh tubuh. Tapi sebenarnya campak ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang berat juga. Di antaranya adalah diare. Kemudian diare kalau berat bisa mengalami dehidrasi anaknya. Kemudian juga bisa komplikasi lain adalah pneumonia atau radang paru-paru dan juga radang otak pada kasus tertentu ya, komplikasi dari campak. Juga kita ada penyakit lain ya yang juga mirip dengan campak yaitu rubella. Rubella ini ada campak Jerman. Memang kalau pada anak dampaknya tidak terlalu berat karena gejalanya mirip dengan campak ya, demam disertai ruam-ruam. Tetapi apabila ada seorang anak yang mengidap rubella, kemudian berdekatan dengan seorang ibu hamil, kemudian ibu hamil tersebut terinfeksi oleh virus rubella ini, maka akan berdampak adanya kecacatan pada janin yang dikandungnya. Cacatannya juga cukup berat, yaitu meliputi tuli kongenital, katarak, dan juga penyakit jantung bawaan. Jadi kalau dari slide ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali penyakit-penyakit berat yang sebenarnya bisa kita cegah dengan pemberian imunisasi. Nah, pada slide selanjutnya ini penyakit-penyakit lain juga yang bisa dicegah dengan imunisasi melalui program imunisasi yang non-PPI. Artinya ini memang bukan program imunisasi nasional yang wajib,
tapi merupakan imunisasi yang dianjurkan. Jadi kalau memang memungkinkan, ini sangat baik juga diberikan kepada bayi atau anak. Sebagai contoh adalah vaksin PCV. PCV adalah vaksin pneumokokus. Pneumokokus itu nama kuman ya, yang bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, kemudian meningitis atau radang otak, dan juga radang telinga tengah. Jadi dengan suntikan PCV ini sebenarnya ada 3 penyakit yang bisa dicegah. PCV ini biasanya diberikan pada usia di bawah 6 bulan itu 3 kali, dan nanti ada ulangannya lagi pada usia di atas 1 tahun. Kemudian penyakit lain yaitu diare. Diare juga kelihatannya ringan ya, tapi sesungguhnya kalau seorang anak terkena diare, salah satu komplikasi yang sering timbul adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Sehingga anak harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan cairan infus. Dan diare yang paling sering adalah diare yang disebabkan oleh rotavirus. Nah, diare yang disebabkan oleh rotavirus ini sebenarnya bisa kita cegah dengan pemberian vaksin rotavirus pada usia di bawah 6 bulan. Kemudian penyakit lain adalah yang bisa dicegah dengan imunisasi influenza. Nah, influenza ini juga mungkin bagi sebagian orang dianggap ringan ya, tapi pada influenza yang berat itu juga bisa berkomplikasi kepada paru-paru ya, jadi bisa menyebabkan radang paru-paru. Itu ada vaksinnya, yaitu vaksin influenza, dan kemudian cacar air. Cacar air juga sudah ada vaksinnya, yaitu vaksin varicella. Penyakit lain yang juga kejadiannya cukup sering di Indonesia, yaitu penyakit tifus. Kita mungkin sering dengar ya, penyakit tifus itu juga memang banyak di negara kita, dan itu bisa dicegah dengan pemberian vaksin tifoid. Biasanya penyakit tifus ini didapatkan dari makanan yang terkontaminasi oleh kuman tifoid. Kemudian vaksin hepatitis A ya, untuk mencegah infeksi oleh virus hepatitis A. Ini juga infeksi pada liver ya, yang sifatnya akut dan biasanya juga penularannya melalui makanan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami wabah hepatitis A. Jadi ini juga merupakan vaksin yang cukup penting sebenarnya kita berikan kepada anak-anak. Kemudian penyakit lain adalah MUMS atau gondongan. MUMS ini vaksinnya tidak ada vaksin yang sendiri, tapi bergabung dengan vaksin campak dan rubella. Dan biasanya paling cepat bisa diberikannya pada anak berusia 15 bulan. MUMS ini atau gondongan memang biasanya kalau pada anak perempuan tidak ada dampak yang serius ya, tetapi kalau pada anak laki-laki salah satu komplikasi yang bisa timbul adalah orkitis atau peradangan pada testis atau buah zakar. Ini khusus komplikasi pada anak laki-laki. Kemudian ada juga vaksin HPV untuk mencegah infeksi human papillomavirus yang biasanya bisa menyebabkan kanker leher rahim. Dan ini biasanya diberikan pada anak usia 10 tahun dan biasanya merupakan juga program imunisasi anak sekolah. Jadi banyak sekali ya sebenarnya penyakit-penyakit berat yang bisa dicegah dengan imunisasi. Artinya kita berharap anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kemungkinan berisiko untuk terinfeksi oleh penyakit-penyakit ini bisa kita perkecil kemungkinannya dengan pemberian imunisasi. Nah, berikut adalah jadwal imunisasi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini adalah rekomendasi tahun 2017. Kalau di sini memang imunisasinya digabungkan antara imunisasi yang tadi program wajib ya, program imunisasi nasional dengan imunisasi yang non PPI atau yang dianjurkan. Ada lagi sebenarnya jadwal yang sering kita lihat di buku KIA. Buku KIA mungkin ibu-ibu semua punya ya, yang warnanya pink. Di situ juga ada jadwal imunisasi. Biasanya di buku KIA itu yang dituliskan terutama adalah imunisasi yang tadi program wajib ya, dan juga ada imunisasi tambahan.
Jadi kalau lihat memang cukup banyak ya, tapi sebenarnya yang sering itu adalah imunisasi pada anak-anak di bawah usia 6 bulan ya. Setelah 6 bulan sebenarnya sudah agak jarang pemberian imunisasi pada anak. Nah, selanjutnya kita sekarang sedang ada kondisi pandemi wabah ya, pandemi atau wabah coronavirus yang mulai ada tuh di Indonesia sekitar bulan Maret lalu. Nah, ada kebijakan ya dari pemerintah bahwa kita harus melakukan pembatasan sosial berskala besar ya, dengan tetap berada di rumah pada waktu awal wabah, walaupun sekarang sudah bergeser menjadi PSBB transisi, di mana boleh keluar tetapi dengan beberapa pembatasan juga. Kemudian ada himbauan agar selalu menjaga jarak dengan orang lain pada radius 1 sampai 2 meter. Kemudian selalu menggunakan masker dan juga harus melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Artinya ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena kita tahu sumbernya adalah dari droplet atau percikan yang dihasilkan dari bersin atau dari batuk ya seseorang, atau bahkan pada saat orang berbicara juga bisa juga ada percikan yang keluar. Dengan adanya kondisi saat ini, banyak orang tua yang khawatir. Kira-kira kalau saya ke rumah sakit, apakah aman untuk saya dan anak-anak saya? Ya, jadi ada pertanyaan seperti itu. Akibatnya, biasanya orang tua tidak berani ke rumah sakit ya. Mungkin berkomunikasi dengan dokternya melalui WA atau SMS, menanyakan, gimana dok kalau ditunda dulu aja imunisasi anak saya ya. Nah, akibatnya yang sudah kita lihat sekarang bahwa banyak bayi atau anak itu imunisasinya jadi tertunda karena tadi ya, karena ada rasa khawatir dari orang tua untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Atau kadang kan ada pemikiran bahwa kalau saya bawa ke rumah sakit itu kan tempatnya penyakit gitu ya. Kira-kira bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas ya pada slide selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya banyak orang tua yang menunda imunisasinya. Jadi kalau misalnya banyak anak yang tertunda imunisasinya, maka tentunya cakupan imunisasi di daerah tersebut akan menurun. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa akan ada resiko bahwa terjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, dengan demikian kita khawatir kalau misalnya ini berlanjut terus dan kemudian orang tua juga masih merasa khawatir ya terhadap keamanan kalau datang ke rumah sakit, maka bagaimana sebaiknya bersikap orang tua terhadap kondisi yang sekarang ini. Jadi kan ada resiko ya bahwa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman tertentu yang bisa mengakibatkan sakit berat pada anak, cacat atau meninggal dunia. Jadi bagaimana sebaiknya imunisasi di masa pandemi ini? Itu pertanyaan ya dari para orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi mengenai imunisasi pada anak di masa pandemi. Jadi rekomendasi dari IDAI menyatakan bahwa imunisasi tetap harus diberikan sesuai jadwal sampai anak berusia 18 bulan. Jadi memang ada skala prioritas, yaitu kita prioritaskan terutama untuk anak 0 sampai 18 bulan. Bagaimana kalau di atas 18 bulan? Tetap boleh, tapi tadi fokus kita yang utama adalah pada anak usia 18 bulan ke bawah. Kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan, baik untuk fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan imunisasi pada anak, juga orang tua yang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.
Dan diharapkan juga bahwa fasilitas kesehatan atau rumah sakit itu memisahkan ruangan untuk pelayanan bayi sehat terpisah dengan ruangan untuk pelayanan bayi sakit. Nah, berikut adalah jadwal imunisasi untuk anak-anak di masa pandemi COVID ini. Jadi kalau kita lihat di sini, yang bagian atas adalah imunisasi dasar, yaitu segera setelah lahir, maka bayi diberikan imunisasi hepatitis B, dan juga pada minggu pertama itu diberikan juga vaksin polio tetes. Kemudian pada usia 1 bulan dilanjutkan dengan imunisasi BCG, dan pada usia 2 bulan dilanjutkan dengan imunisasi pentavalen 1 dan polio 1. Pentavalen ini, penta itu 5 ya, jadi pentavalen adalah 5 vaksin yang digabungkan dalam satu suntikan, yaitu tadi difteri, pertusis, tetanus, HIV, dan hepatitis B. Kemudian pada usia 3 bulan, vaksin selanjutnya adalah pentavalen juga yang kedua, ditambah dengan polio tetes yang kedua. Dan pada usia 4 bulan diberikan pentavalen ketiga, polio tetes ketiga, serta injeksi polio. Jadi khusus pada pentavalen yang ketiga ini ada tambahan, yaitu vaksin injeksi polio. Selanjutnya pada usia 9 bulan baru ada lagi vaksin campak rubella atau MR yang pertama. Dan selanjutnya pada usia 18 bulan kita berikan lagi pentavalen yang keempat, ditambah dengan polio keempat, dan campak rubella ulangan yang kedua. Nah, ini adalah imunisasi dasar yang disarankan tetap kita lakukan di masa pandemi ini. Bila memungkinkan, bisa kita tambah dengan imunisasi yang di bawahnya. Ini adalah imunisasi anjuran tadi. Memang bukan program wajib, tapi kalau memang memungkinkan, ini juga sangat baik bisa diberikan juga kepada bayi atau anak. Yaitu pada usia 2 bulan kita bisa memberikan vaksin PCV. Pertama, PCV tadi kita ingat adalah pneumococcus ya, vaksin pneumococcus untuk pencegahan terhadap pneumonia, radang otak dan radang telinga tengah. Kemudian pada usia 4 bulan diberikan lagi PCV kedua. Dan pada usia 6 bulan diberikan PCV ketiga dengan vaksin influenza yang pertama. Lalu pada usia 7 bulan diberikan lagi influenza yang kedua. Nah, ini adalah rekomendasi vaksin-vaksin pada masa pandemi ya, yang tetap harus kita berikan kepada bayi dan anak. Kemudian protokol kesehatan apa yang seharusnya dilakukan di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit ya. Jadi ini memang gambar-gambar di Budi Kemuliaan ya. Jadi di rumah sakit Budi Kemuliaan, di bagian depan rumah sakit itu ada tenda screening sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Jadi di sini semua pasien yang akan berobat ke rumah sakit di screening terlebih dahulu. Ditanyakan apakah ada demam, kemudian ada infeksi saluran pernapasan atas, misalnya batuk, pilek, radang tenggorokan, kemudian mungkin sesak nafas ya dan sebagainya, itu kita tanyakan di sini. Kemudian mungkin ada riwayat keluarga barangkali yang menderita COVID-19 ya. Nanti dari sini baru kita menentukan pasien itu akan kita sarankan ke poliklinik yang mana, ya, kita arahkan kemana. Jadi kalau anak yang sehat dan memang mau vaksinasi serta tidak ada gejala-gejala yang ada di dalam checklist untuk screening tadi, ukur suhu juga normal, maka bayi atau anak tersebut akan kita arahkan ke poliklinik khusus bayi sehat atau poliklinik untuk vaksinasi, yang tempatnya terpisah dengan poliklinik untuk bayi sakit. Kemudian yang kedua, kalau bayinya ternyata ada keluhan, misalnya ada diare anaknya, atau barangkali ada gangguan di kulit, misalnya mau berobat, tapi tidak disertai dengan
gejala-gejala infeksi saluran pernapasan atas, maka bayi atau anak akan kita arahkan ke poliklinik bayi sakit. Jadi letaknya ruangannya berbeda dengan poliklinik bayi sehat. Dan kemudian kalau anak ternyata ada gejala infeksi saluran pernapasan atas, ya ada batuk pilek, kemudian juga ada demam, ya. Nah, kita arahkan untuk ke poliklinik bayi dengan infeksi saluran pernapasan atas. Dan ini tempatnya berbeda dengan gedung rumah sakit. Jadi gedungnya memang bukan gedung rumah sakit Budi Kemuliaan. Kalau di sini yang warnanya hijau di belakang itu, ya, tapi ada gedung tersendiri. Ini adalah upaya-upaya rumah sakit agar memperkecil resiko penularan dari bayi-bayi sakit kepada bayi yang sehat yang akan melakukan vaksinasi. Selanjutnya ini adalah gambar dari poliklinik bayi sehat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ya. Jadi kita ruangannya ada di lantai 3, terpisah dengan ruangan untuk poliklinik bayi sakit, ya. Di sini ada asisten, ya, yang menggunakan alat pelindung diri. Kemudian di ruang tunggu rumah sakit kita juga mengatur supaya pasien-pasien itu bisa menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter, ya, minimal 1 meter. Ini adalah yang sebelah kiri gambar dari ruang tunggu poliklinik sehat atau poliklinik vaksinasi. Yang sebelah kanan ini juga ruang tunggu di lantai 2, yaitu di depan ruang laboratorium, ya. Kita juga berusaha mengatur supaya tidak berdekatan, ya, antara satu pasien dengan pasien yang lain. Kemudian di ruang periksa dokter, ya. Tentunya dokter dan juga asisten, ya, atau para medis menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan pemeriksaan kepada bayi atau anak, dan ibu atau orang tua juga diminta menggunakan masker selama berada di rumah sakit. Poliklinik bayi sehat atau bayi untuk vaksinasi ini juga harus menyediakan sarana cuci tangan di poliklinik. Jadi di sini kita ada tempat cuci tangan, ya. Jadi orang tua yang baru saja datang ke rumah sakit disarankan melakukan cuci tangan dulu dengan air yang mengalir dan sabun, dan juga pada saat meninggalkan ruangan juga cuci tangan kembali sebelum pulang. Ada juga beberapa pertanyaan dari orang tua, bagaimana bila imunisasi anak saya tertunda atau terlambat? Nah, ini kasusnya juga memang cukup banyak, ya. Ada yang tidak berani keluar rumah dari bulan Maret sampai bulan Mei misalnya, kemudian Juni baru datang ke rumah sakit. Misalnya anaknya pada saat itu sebenarnya sudah imunisasi sampai misalnya DPT yang kedua. Harusnya kan ada DPT ketiga, ya, dengan jarak 1 sampai 2 bulan. Nah, bagaimana? Apa diulang lagi, Dok, dari awal, gitu, ya, pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau memang anak ini sudah melakukan imunisasi, misalnya sampai tahapan yang kedua, kemudian ada tahapan selanjutnya yang ketiga, maka kita akan melanjutkan imunisasi sesuai dengan jadwal. Jadi tidak kita ulang lagi dari 1 lagi, gitu, ya. Kita lanjutkan saja. Kemudian juga ada program yang disebut sebagai catch up immunization atau imunisasi kejar. Jadi dokter biasanya akan melihat apa saja jadwal-jadwal yang sudah tertunda atau terlambat. Kemudian kita akan berusaha menjadwalkan kembali supaya waktunya itu betul-betul efisien dan tidak berlama-lama, jadi tidak makin terlambat. Itu akan dibuatkan jadwal, ya. Jadi tidak usah khawatir bagi orang tua yang imunisasi anaknya sudah tertunda atau terlambat. Kita tadi bisa melakukan imunisasi kejar. Apalagi anjuran yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk kita semua, ya, secara umum, bahwa memang sarannya yang pertama adalah bahwa memang tetap yang terbaik adalah tinggal di rumah kecuali untuk keperluan yang penting seperti imunisasi. Jadi imunisasi ini salah satu keperluan yang penting, ya, yang menjadikan alasan untuk kita keluar rumah.
Kemudian adalah bagi bayi atau anak yang masih mendapatkan ASI, maka disarankan untuk tetap memberikan ASI karena ASI adalah yang terbaik dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh daripada bayi tersebut. Kemudian anjuran lain untuk anak-anak yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI atau anak-anak di atas usia 1 tahun yang sudah makan makanan keluarga, maka disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini sebagai bagian juga upaya untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak melalui nutrisi yang baik. Jadi bila mana ada anggota keluarga yang batuk pilek ya, misalnya ayah atau ibu, maka diupayakan agar jauh ya dalam jarak yang aman dengan anak-anak ya, karena anak-anak sangat rentan untuk tertular batuk pilek. Dan batuk pilek ini kan kita tidak tahu ya, bisa saja sih batuk pilek yang karena virus lain, tapi bisa juga karena virus corona. Jadi kita harus menjaga jarak dengan orang yang sedang batuk pilek di rumah kita, dan kita harapkan juga yang sedang sakit ini tetap memakai masker supaya tidak ada droplet atau percikan yang bisa menular kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian disarankan juga apabila kita mau menyentuh bayi atau anak kita di rumah, kita cuci tangan dulu sebelumnya dengan air yang mengalir dan sabun. Jadi kita aman, karena kan kita tidak tahu ya, tangan kita itu apakah kita ada virus atau ada kuman ya. Apalagi kalau kita dari luar rumah masuk ke dalam ya. Jadi untuk memperkecil ya risiko penularan, maka harus cuci tangan dulu sebelum menyentuh bayi. Nah ini kan kalau punya bayi yang lucu, biasanya bayinya ingin dicium terus-menerus ya. Tapi ini juga tidak disarankan. Kenapa? Karena di dalam saluran nafas kita ya, di mulut maupun di hidung itu sebenarnya bisa saja ada kolonisasi kuman, ada virus yang tanpa sengaja bisa kita tularkan kepada bayi pada saat kita mencium bayi kita. Kemudian juga kalau memang ada keluhan ya, kalau anak sakit, disarankan juga tetap berobat ke dokter. Jadi kita juga jangan menunggu sampai sakitnya berat dulu ya, sehingga lebih mudah diobati dan ditangani. Nah ini adalah pesan untuk orang tua sebelum melakukan imunisasi di fasilitas kesehatan atau selama berada di fasilitas kesehatan, apakah itu rumah sakit, klinik, puskesmas ya. Yang pertama sebaiknya memang membuat janji per telepon atau online ya, dengan harapan supaya tidak menunggu lama ya. Kemudian sebelum berangkat imunisasi pastikan dulu bahwa anaknya itu dalam kondisi sehat. Kita ukur suhunya, baiknya memang ada termometer biasa ya di rumah, termometer digital. Karena kalau anak dalam kondisi demam, tentu imunisasi ini kemungkinan akan kita tunda dulu sampai anak sehat. Dan diupayakan yang mengantar tidak terlalu banyak ya, mungkin 1 atau 2 orang itu udah paling banyak. Karena kalau pada kondisi normal biasanya memang banyak ya yang mengantar anak, mungkin ada ibu, bapak, ada kakek neneknya, atau ada tantenya ya. Tapi di masa pandemi seperti ini kita batasi orang yang mengantar anak untuk imunisasi. Kemudian juga diharapkan sebelum ke rumah sakit, selama berada di rumah sakit juga menggunakan masker ya, karena tadi kita memang harus melindungi diri kita sendiri dengan memakai masker dan juga melindungi orang lain di sekitar kita. Pesan yang lain adalah selama kita berada di ruang tunggu rumah sakit atau di klinik, itu biasanya ada pasien lain juga ya. Jadi kita berusaha senantiasa menjaga jarak dengan orang lain yang minimal 1 meter atau lebih.
Kemudian juga cuci tangan ya saat datang ke rumah sakit dan juga pada saat mau pulang dari rumah sakit. Nah, kalau ibu atau bapak memiliki anak yang sudah bisa jalan ya atau sudah bisa lari-lari, maka harus dijaga juga supaya anak tersebut tidak mondar-mandir di dalam rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, karena nanti bisa jadi apa ya, kontak juga ya dengan orang-orang lain di ruangan yang ada di rumah sakit. Dan kemudian juga menjauhi orang yang batuk pilek ya. Tapi tentunya dengan adanya screening di depan rumah sakit tadi, diharapkan orang yang batuk pilek tidak masuk ya ke dalam ruangan atau poliklinik vaksinasi kita. Karena kan tadi sudah diarahkan kalau batuk pilek ya ada ruangan tersendiri juga untuk pasien-pasien tersebut. Nah, ini sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, yaitu bahwa imunisasi pada anak di masa pandemi ini tetap perlu dilakukan sesuai jadwal. Dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan imunisasi tentu harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID. Dan salah satunya adalah dengan memisahkan ruangan untuk bayi sehat dengan ruangan untuk bayi sakit. Dan orang tua juga diharapkan untuk tetap menjalankan langkah-langkah pencegahan seperti cuci tangan, menjaga jarak selama di rumah sakit, serta senantiasa menggunakan masker. Jadi ini adalah akhir dari slide saya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan paparan yang saya sampaikan tadi, kekhawatiran dari orang tua akan berkurang untuk membawa anaknya melakukan imunisasi rutin. Dan juga kita berharap tentunya dengan imunisasi ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, menjadi generasi yang berkualitas, yang kelak bisa menjadikan pengganti ya untuk menjadi pemimpin bangsa kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih Dr. Irma atas pencerahannya. Semoga materi yang diberikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ya, ini seksi yang ditunggu-tunggu sama para audiens ya untuk pertanyaan pertama nih dokter dari Ibu Sofi. Dokter, bolehkah imunisasi diberikan pada saat bayinya itu ada batuk dan pilek? Mohon penjelasannya dokter. Ya, terima kasih Ibu Sofi atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan yang bagus ya, dan mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang tua ya. Jadi memang prinsipnya pemberian imunisasi ini adalah pada saat anak dalam kondisi sehat ya. Namun pada penyakit-penyakit flu yang ringan biasanya bukan merupakan kontraindikasi. Jadi memang sebaiknya kalau kita ragu, tentu anak tersebut dibawa dulu untuk berobat ke dokter ya, nanti akan diperiksa. Kadang-kadang keluhannya mungkin batuk pilek, nanti dokter akan memastikan lagi apakah memang kondisi anak tersebut cukup baik untuk dilakukan vaksinasi. Yang jelas pada kondisi ada demam ya, demam yang tinggi, biasanya kita tidak melakukan imunisasi. Karena batuk pilek bisa juga batuk pilek disertai demam, tapi bisa juga batuk pilek yang sangat ringan ya. Jadi kalau yang sangat ringan biasanya sebenarnya masih diperbolehkan. Tapi tentu yang menentukan apakah bisa diimunisasi atau tidak adalah dari pemeriksaan dokter terlebih dahulu itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Sofi. Untuk lanjut ya dok ya, buat pertanyaan selanjutnya nih dok dari Ibu Rizky nih dok. Hampir-hampir sama sih dok, cuma beliau bertanya pada bayi di bawah 1 tahun setiap imunisasi itu selalu demam. Penyebabnya itu apakah ada kaitannya dengan imun bayi yang rendah atau karena hal lain? Mohon penjelasannya dokter. Ya baik, terima kasih Bu Rizky atas pertanyaannya ya. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Memang ada beberapa vaksin yang menyebabkan efek samping berupa demam. Tapi memang tidak semua vaksin ya. Sebagai contoh misalnya vaksin yang diberikan pada saat bayi baru lahir ya, di bawah usia 12 jam, yaitu vaksin hepatitis B, umumnya tidak ada efek samping demam. Biasanya yang ada efek samping demam adalah vaksin DPT ya.
yaitu yang diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Kenapa bisa timbul demam pada anak-anak yang mendapatkan vaksinasi? Ya? Karena sejatinya vaksin itu adalah kuman atau virus yang dilemahkan, yang kemudian diberikan kepada bayi, tetapi karena sudah dilemahkan, dia tidak menimbulkan penyakit pada bayi tersebut. Tapi dia akan tetap memberikan rangsangan imunitas, artinya rangsangan untuk membentuk antibodi atau kekebalan tubuh pada diri si bayi. Nah, salah satu bentuk reaksi pembentukan kekebalan tubuh itu adalah gejala demam. Namun umumnya memang demamnya bisa bervariasi ya, ada anak yang demamnya mungkin ringan, ada yang demamnya agak tinggi, ya, dan biasanya kalau untuk vaksin-vaksin yang ada efek samping demam, dokter tentu akan memberikan bekal berupa obat penurun panas kepada orang tua ya, sehingga orang tua juga tidak panik dan anak juga bisa lebih nyaman ya dengan pemberian obat-obat demam. Tapi tadi tidak semua vaksin sebenarnya ada efek samping berupa demam. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Rizky. Ini pertanyaan ketiga nih dok, dari Ibu Yulianti dok. Ya. Apakah vaksin influenza diberikan pada umur 1 tahun 1 kali? Kenapa di slide diberikannya pada usia 6 dan 7 bulan? Mohon penjelasan. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Yulianti. Ibu Yulianti ini kelihatannya memperhatikan sekali ya slide-slide yang diberikan, bagus sekali ya. Memang tadi kalau kita lihat di slide itu mungkin kita lihatkan lagi ya supaya peserta yang lain juga bisa melihat dari rekomendasi IDAI ya, dari rekomendasi IDAI tadi ada jadwal-jadwal. Nah ini ya mungkin ya Bu Yuli ya, kenapa tadi kok influenza usia 6 bulan ya. Jadi memang kalau kita lihat di dalam jadwal imunisasi, influenza ini boleh diberikan pada usia 6 bulan atau lebih. Jadi di masa pandemi ini karena memang gejala-gejala pandemi itu wabah ini salah satunya adalah seperti gejala seperti flu ya. Jadi disarankan juga kita melakukan pencegahan dengan memberikan imunisasi influenza. Walaupun memang kalau vaksin untuk corona itu belum ada ya. Nah itu boleh kita berikan pada usia 6 bulan. Nah memang vaksin influenza ini pada pemberian pertama biasanya diulang dulu 2 kali. Nanti baru ada pengulangan-pengulangan berikutnya. Jadi pada tahap pertama paling muda pada usia 6 bulan itu sudah boleh diberikan. Kalau yang tadi 1 tahun mungkin ada di jadwal vaksin yang ini ya mungkin ya, tadi Ibu lihat ulangan 1 kali ini maksudnya imunisasi ulangan Bu. Jadi kalau imunisasi pertama tadi memang paling cepat pada usia 6 bulan. Dan biasanya kalau usia di bawah 9 tahun kita memang memberikan 2 kali dulu pada vaksinasi yang pertama ini, jadi 2 kali. Kemudian selanjutnya akan diulang cukup sekali untuk setiap tahunnya. Begitu Bu Yuli ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi nih dok, pertanyaan dok dari Ibu Retno dok. Ya. Katanya anak saya imunisasi MR tanggal 13 Maret. Saat ini usia anaknya udah 14 bulan. Untuk PCV4 bisakah diberikan sampai usia berapa? Mohon penjelasannya dokter. Dari Ibu siapa tadi maaf? Dari Ibu Retno. Ibu Retno, jadi anaknya sudah vaksin. Berarti 13. anaknya umur berapa tadi ya? Belum, tidak disebut ya? Nggak disebut Mungkin umurnya. di atas usia 1 tahun ya. Jadi sudah vaksin campak rubella pada tanggal 13 Maret. 13 Maret. Berarti kemungkinan waktu itu mungkin usianya 9 bulan ya, Maret ya. April, Mei, Juni, Juli. Mungkin sekarang sekitar usianya 1 tahun lebih ya. Kemudian tadi pertanyaannya kapan akan dilakukan imunisasi PCV yang keempat? 4, iya. Ya, jadi PCV memang tadi kan termasuk program imunisasi yang non PPI ya yang dianjurkan. Biasanya PCV ini diberikan
tadi kan di bawah 6 bulan ini sebanyak 3 kali, kemudian ada ulangan yaitu di atas usia 1 tahun. Jadi sebenarnya sudah bisa diberikan. Kalau campak rubella kan sebenarnya itu diberikannya pada usia 9 bulan ya, nanti ada ulangan usia 18 bulan. Nah kalau anak ibu sekarang kira-kira usianya saya prediksi sekitar usia 13 atau 14 bulan, maka itu sudah bisa diberikan lagi PCP ulangan atau PCP yang keempat. Ya mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya Ibu Retno tadi ya. Ibu Retno. Ada lagi nih dok, Mbak Yohana dok. Pertanyaan lagi ya dok. Imunisasi booster itu apakah dianjurkan katanya? Ya, booster itu adalah istilah untuk penguatan ya. Jadi memang vaksinasi ini kan tujuannya untuk membentukkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Nah, ada imunisasi yang ada boosternya, ada juga yang tidak. Contoh misalnya imunisasi BCG. BCG itu hanya 1 kali seumur hidup dilakukan, yaitu pada usia 1 bulan. Ya. Dia tidak ada booster. Tapi ada beberapa imunisasi yang memerlukan booster. Contohnya adalah kalau lihat di layar, itu adalah imunisasi pentavalen. Pentavalen ini ada imunisasi yang isinya difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan HIV, serta polio itu ada boosternya yaitu pada usia 18 bulan. Di sini ya. Jadi memang penting. Kenapa penting? Karena sudah diteliti bahwa kadar antibodi di dalam tubuh itu setelah imunisasi ketiga dia ada tetap antibodinya, tapi biasanya cenderung agak menurun. Jadi dengan pemberian imunisasi booster itu akan meningkatkan kembali kadar antibodi di dalam darah anak tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini di rekomendasi IDAI ini memang ada pengulangan imunisasi pada usia 18 bulan untuk yang program imunisasi wajib ya Ibu, pentavalen dan polio serta campak rubella. Jadi tetap perlu kita berikan imunisasi booster. Semoga bisa menjawab ya Ibu. Terima kasih dokter. Pertanyaan dari Bapak Jabar nih dok. Imunisasi IFP apakah menyebabkan demam? IPV mungkin ya? Ya, IPV ya. IPV itu adalah imunisasi polio, tapi yang bentuknya suntikan. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, di sini di usia 4 bulan ya. Biasanya kita berikan bersama dengan DPT, HIV hepatitis B atau pentavalen, tambah polio tetes dan polio suntik ya. Jadi ini umumnya sebagian besar tidak menyebabkan demam, tapi karena dia kan diberikannya bersamaan dengan imunisasi pentavalen ya Pak Jabar ya. Nah pentavalen ini yang biasanya dari DPT-nya itu ada efek demam. Biasanya bersamaan kita memberikannya. Jadi dua-duanya dalam bentuk suntikan ya. Jadi suntiknya biasanya paha kanan, paha kiri, dan kemudian juga ada tetes polio. Jadi mungkin kalau bersamaan dengan pentavalen, barangkali dari pentavalennya juga bisa Pak, efek demamnya tadi. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab Pak Jabar. Pertanyaan terakhir nih dok, dari Bu Yeyen sebelum ditutup. Ya. Anak beliau itu usianya 3,5 tahun dan anaknya ada 2 ya, yang satu 3,5 tahun dan yang satu umur 6 tahun. Imunisasi apa kira-kira yang harus diberikan untuk anak beliau? Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Yeyen atas pertanyaannya. Memang kalau 3,5 tahun dan 6 tahun tentu kita harus melihat kembali catatan di buku kesehatannya ya Bu ya. Sebelumnya itu dia sudah dapat apa saja ya, jadi mungkin kita harus melihat kasus per kasus juga. Misalnya umumnya kalau memang imunisasinya teratur pada usia 3,5 tahun pasti dia sudah mendapatkan vaksin-vaksin wajib ya. Vaksin ulangan juga biasanya sudah dapat juga, kan biasanya vaksin ulangan pada usia 18 bulan. Nah pada usia di atas 2 tahun itu ada imunisasi seperti tifoid ya atau tifus, imunisasi hepatitis A. Nah, itu kita perlu lihat catatan anak ibu apakah memang sudah dapat atau belum pada usia 2 tahun ya. Kalau belum itu salah satu yang bisa kita berikan ya.
Kemudian kalau 6 tahun berarti mungkin sudah TKB atau SD ya. Nah, nanti pada saat di sekolah juga ada namanya program bulan imunisasi anak sekolah. Jadi ada beberapa vaksin yang diberikan di usia sekolah. Dan itu memang biasanya sih tidak diberikan di fasilitas kesehatan, jadi tidak di rumah sakit, tidak di puskesmas juga, tapi memang merupakan program dari sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat. Jadi kemudian 6 tahun ada Bu, tapi dari sekolah biasanya. Kalau yang 3,5 tahun harus dilihat kembali riwayatnya apa saja yang mungkin belum dapat, masih bisa. Misalnya seperti cacar air, sebenarnya bisa diberikan kan dia setelah usia 1 tahun ya, tapi usia 3 tahun juga boleh kalau memang belum pernah terkena cacar air atau memang belum divaksin. Jadi kita harus lihat catatannya terlebih dahulu Bu Yayan. Mungkin nanti kalau Bu Yayan kebetulan berkonsultasi dengan dokter, bisa dibawa buku imunisasinya. Jadi bisa konsultasi langsung di situ. Kira-kira ada nggak vaksin yang memang dia belum lengkap? Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Yayan. Terima kasih untuk Dr. Irma. Baik untuk Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, kita akhiri dulu bincang-bincang siang hari ini. Untuk Bapak Ibu, setelah mendapatkan pencerahan tadi, jangan takut dan ragu untuk membawa anak dan bayi Bapak Ibu ke rumah sakit untuk melakukan imunisasi. Karena rumah sakit sudah melakukan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Irma Sapriani, spesialis anak untuk materinya, dan juga untuk Ibu semua yang sudah meluangkan waktu di acara bincang-bincang siang ini. Nantikan bincang-bincang selanjutnya dengan topik yang berbeda. Untuk Bapak Ibu semua, mohon mengisi link kuesioner akhir yang terdapat di chat Ibu Bapak. Sebelumnya saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa diisi ya